Sebelum kita menonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kita diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan dilancarkan rezeki kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pelajaran olahraga, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak sekalian, pada minggu kemarin Mister sudah memberikan kisi-kisi yang akan kita pelajari pada semester 2 ini. Nah, sebenarnya Mister sekarang mau Google Meet. Nah, berhubung kalian padat untuk jadwalnya, Mister akan membuat video saja. Jadinya Mister akan memberikan materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Kalian simak dengan baik, kalian perhatikan bukunya. Nah, untuk bukunya kalian persiapkan ya di pinggirnya, biar kalian bisa melihat buku juga apa yang Mister jelaskan. Nah, untuk sekarang kita masuki materi tersebut. Coba kita sekarang buka di halaman 95 atau bab 5 ya. Kita sudah masuki bab 5. Nah, di halaman 95 ini, di sini kita akan belajar aktivitas kebugaran jasmani untuk mencapai berat badan yang ideal. Berat badan yang ideal itu seperti apa, Mister? Berat badan yang ideal itu berat badan yang tidak lebih, yaitu sedang pas ya, tidak lebih. Nah, di sini kita akan melakukan aktivitasnya atau gerakannya yang akan kita lakukan ya untuk mencapai berat badan yang ideal. Nah, di sini ada empat latihan ya, atau ada 4 aktivitas. Nah, yang pertama latihan daya tahan tubuh ya, latihan daya tahan tubuh. Kita latihan daya tahan tubuh kita untuk apa manfaatnya? Untuk terhindar dari serangan penyakit atau serangan yang penyakit untuk masuk ke tubuh kita. Kita punya daya tahan tubuh yang kuat. Nah, di sini kita akan dilatih ya, latihan daya tahan. Nah, yang kedua, latihan kekuatan. Latihan kekuatan di sini apa? Yaitu latihan kekuatan otot, misalnya otot tangan, otot kaki ya, seperti itu. Di sini latihan kekuatan. Kita akan melatih kekuatan kita ya, agar tidak lemas bawaannya setiap hari. Terus yang ketiga, latihan kecepatan. Terus yang keempat, latihan kelincahan. Nah, latihan kelincahan di sini kita akan untuk menghindari, misalnya ketika kita lari dan hampir papasan sama teman atau hampir tabrakan sama teman, kita bisa menghindar ya. Seberapa lincah kita untuk menghindar dari tabrakan tersebut ya. Ada juga kan yang tidak bisa menghindar sehingga akhirnya bisa tabrakan ya. Di sini kita akan melatih, kita akan latihan gimana caranya agar gerakan kita lincah, dan kalau misalnya ada darurat atau kita mau tabrakan bersama teman habis lari, kita bisa menghindar seperti itu. Nah, kita dari yang pertama ya, dari latihan daya tahan. Nah, di halaman 95 di sini latihan daya tahan tubuh. Di latihan daya tahan di sini menjadi 3 ya. Ada lari jarak jauh, lari di bukit, lari naik turun tangga ya. Ada 3. Yang pertama yaitu lari jarak jauh, lari di bukit, dan lari naik turun tangga. Nah, dari lari jarak jauh di sini Mister akan memberikan tahukannya apa manfaat dari lari jarak jauh. Nah, jadinya kalian yang di rumahnya yang setiap pagi sering lari jarak jauh pasti akan merasakan manfaatnya nih. Mister akan kasih tahu manfaatnya. Lari jarak jauh itu
dapat memperlancar aliran darah. Ya, yang pertama dapat memperlancar aliran darah. Terus yang kedua menjaga kesehatan. Ya, menjaga kesehatan tubuh kita. Ya, jadinya yang kalau kita sering olahraga pagi atau sering kita lari jarak jauh, insya Allah kesehatan kita atau imun yang ada di dalam tubuh kita menjadi kuat, ya, tidak lemah. Jadinya penyakit untuk menyerang kita akan rentan, tidak akan masuk penyakit yang akan masuk ke tubuh kita. Terus yang ketiga, menjaga kebugaran tubuh. Kebugaran tubuh di sini apa? Tubuh kita menjadi sehat, ya. Tubuh kita tidak lemas. Kalau setiap pagi biasanya bawaannya ngantuk, kalau sering lari jarak jauh, habis bangun subuh pasti bawaannya tidak ngantuk. Ya, di sini kebugaran tubuh kita menjadi segar, ya, tubuh kita menjadi fresh, tubuh kita menjadi kuat, ya, tidak lemas, bawaannya tidak suka ngantuk terus kalau di kelas, kalau lagi ngajar atau kalau lagi belajar, ya, seperti itu. Itu manfaatnya. Terus manfaatnya juga di sini dapat mengurangi lemak yang terdapat di dalam tubuh. Kalau kita lari itu akan keluar keringat. Nah, keringat itu adalah lemak dan juga kalori yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita sering lari, di situ akan lemak yang ada di dalam tubuh kita akan berkurang. Ya, lemak yang ada di dalam tubuh kita akan berkurang. Terus semakin banyak yang ditempuh lari, semakin banyak pula kalori yang dibakar. Kalori yang ada di dalam tubuh kita ini akan terbakar, ya. Dengan demikian berat badan menjadi lebih ideal. Nah, yang biasanya yang ingin punya tubuh ideal bisa dipraktekkan tiap pagi kita lari, ya. Kita tidak usah lari cepat, ya. Di sini yaitu kita memasuki langkah-langkahnya nih. Cara melakukannya, lakukan pemanasan terlebih dahulu. Nah, kalian lakukan pemanasan terlebih dahulu ketika kalian hendak berlari. Terus berlarilah dengan santai dan stabil. Nah, lari dengan santai dan stabil, ya. Lari setiap pagi, setiap habis bangun subuh kita lari. Ya, yang bagi ingin mempunyai tubuh yang ideal, bagi yang ingin mempunyai tubuh yang ideal, setiap pagi kita lari pagi, ya. Tapi malamnya jangan dibuat makan lagi, ya, karena kalau kita ingin punya tubuh yang ideal, kita harus olahraga, terus mengkonsumsi makanan 5 sehat 5 sempurna, ya. Sama halnya kita misalnya pagi habis lari kita mengkonsumsi sayur, habis itu minum air hangat, ya, seperti itu. Jadinya jangan makan yang banyak mengandung lemak, ya, dan itu akan membuat sebenarnya membuat tubuh kita menjadi lemas dan mengantuk, ya, ketika kita sudah kenyang. Dalam hadis Rasulullah juga dijelaskan berhentilah sebelum kenyang. Karena kenapa? Ketika kita tidak berhenti atau ketika kita kekenyangan, di situ setan sudah menghasut kita untuk tamak, ya. Dalam Islam juga tamak tidak boleh, ya. Makanya Rasulullah menganjurkan berhentilah sebelum kenyang. Rasulullah aja setiap pagi dia itu makan 3 kurma sudah cukup, ya. 3 kurma sudah cukup, seperti itu. Nah, terus kita ke nomor 2 yaitu lari di bukit. Nah, lari di bukit di sini, oh ya, syarat dari besar ketika kalian tidak lari jarak jauh atau lari setiap pagi di pinggir jalan, kalian perhatikan jalan, ya, jangan asal lari karena di situ kendaraan, banyak kendaraan, ya. Jadinya kalian harus perhatikan, jangan sampai asal lari. Kalau jalannya sudah sepi, tidak apa-apa. Kalau jalannya jalan ramai, jangan, tidak boleh, ya. Kalian harus tetap perhatikan jalan, gitu. Sekarang yang nomor 2, lari di bukit. Nah, lari di bukit di sini kita lari di bukit atau di gunung, ya. Di sini manfaatnya banyak sekali. Yang udaranya pun juga bersih, itu akan membuat oksigen dan pernafasan kita menjadi segar. Juga manfaatnya di sini
banyak, yaitu yang pertama meningkatkan daya tahan jantung, ya, karena udara udah bersih, jantung pun menjadi sehat, jantung. Terus yang kedua membuat paru-paru menjadi sehat, ya, sama juga yang meningkatkan daya tahan jantung lebih kuat dan paru-paru lebih sehat, ya, seperti itu. Itu manfaatnya juga. Manfaatnya di sini lebih banyak membakar kalori. Kalori yang ada di dalam tubuh kita itu lebih banyak dibakarnya daripada ketika kita lari jarak jauh, ya. Kalau lari di bukit, karena kalau lari di bukit itu larinya menanjak, jadinya jantung dan paru-paru kita itu bekerja sangat cepat daripada kita lari jarak jauh. Lari yang di jalan yang datar, ya, lebih bekerja maksimal ketika kita lari menanjak. Samanya ketika kalian jalan di tempat yang menanjak, kalian akan terasa lebih capek ketimbang di jalan yang datar, ya. Karena ketika kita jalan atau lari di bukit, di situ kalori yang ada di dalam tubuh kita lebih banyak terbakar. Terus di sini juga manfaatnya itu akan lemak itu akan terbakar, ya. Penyusutan lemak, penyusutan di sini yaitu lemak kita akan berkurang, ya, di sekitar perut. Nih, lemak yang akan berkurang itu di sekitar perut, lengan, betis, dan paha, ya. Di situ akan berkurang. Nah, yang tubuh ideal pun akan tercapai seperti itu. Ya, seperti itu. Jadinya ketika kita lari bukit, udara udah segar, oksigen sudah bagus, samping kanan kiri udah pepohonan hijau, ya. Jadi kita itu tidak bosan, ya. Kita itu tidak bosan untuk tetap lari. Gitu. Udara sudah bagus, oksigen sudah bagus, bebas polusi, dan itu membuat jantung dan paru-paru kita menjadi sehat, ya, seperti itu. Nah, di sini yang harus diperhatikan ketika kita lari di bukit yaitu lintasan yang aman dan tidak berbahaya. Banyak juga perbukitan yang lintasannya sangat berbahaya seperti jalannya licin, apalagi sekarang musim hujan, ya. Jalannya licin, juga bebatuan, ya, kita harus perhatikan itu. Ada juga kalau di gunung itu ada binatang buasnya, ya. Jadi kita harus perhatikan itu. Jangan asal kita naik ke bukit atau kita naik ke gunung, kita harus perhatikan, ya. Terus berlarilah menuju ke atas bukit secara santai, ya. Santai, tidak usah keburu-buru. Jangan awalnya naik lari cepat, ketika sudah nyampe pertengahan capek istirahat, jangan, ya. Kita harus lari santai aja, ya, seperti itu. Nah, terus kenapa ketika kita berlari terlalu cepat itu akan membuat tubuh cepat lelah atau cepat capek, ya. Ketika kita sudah berlari lebih cepat, karena itu akan membuat tubuh kita lebih capek. Nah, ketika sudah mencapai bukit, ke atas bukit atau ke atas gunung, kita istirahat dulu, istirahat sejenak, meluruskan kaki kita atau kita pendingin terlebih dahulu. Habis itu barulah kita turun ke bawah, seperti itu. Nah, yang paling utama kita harus perhatikan jalan, ya. Harus perhatikan yang akan kita jalani atau yang akan kita tempuh, ya, lintasannya, seperti itu, aman atau tidak, ya. Terus yang ketiga, dari naik turun tangga. Nah, ini sangat cocok sekali, ya, bagi yang jauh dari permukiman pedesaan atau permukiman gunung, seperti itu. Di sini kita bisa lari naik turun tangga, ya. Nah, karena sangat mudah sekali untuk ditemukan. Ketika kita sudah nemu tangga, kita bisa lari naik turun tangga, kita bisa olahraga sebentar, habis itu baru kita beraktivitas. Nah, di sini banyak sekali manfaatnya, yaitu sama halnya dengan lari naik bukit, yaitu melatih jantung, ya. Melatih jantung terus agar tidak mudah lelah saat beraktivitas berat, ya. Beraktivitas berat, misalnya kita jalan beraktivitas berat juga mengangkat barang yang berat-berat.
itu jantung kita akan kuat seperti itu. Terus juga mengurangi risiko penyakit jantung. Manfaat dari larinya turun tangga ini mengurangi risiko penyakit jantung. Penyakit jantung di sini apa? Seperti sesak nafas, asma, ya, itu penyakit yang sangat perih ya, sangat perih. Dan itu kalau kita larinya turun tangga, itu risiko penyakit itu akan insya Allah akan terhindar. Ya, makanya ketika kita ketika kita lari naik turun tangga, kita berdoa terlebih dahulu agar penyakit yang ada di dalam tubuh kita dikeluarkan dan kita bisa terhindar dari penyakit, ya seperti itu. Nah, di situ manfaatnya juga gitu, yaitu melatih jantung juga melatih paru-paru. Nah, di sini juga dapat naik turun tangga itu juga dapat membakar lemak, ya, membakar lemak dalam tubuh. Jadinya yang ketika kita bawaannya lemas, setiap pagi pengen tidur, setiap hari itu pengen tidur, ketika belajar tidur, karena itu kelebihan lemak sebenarnya, ya. Jadinya kalian harus beraktivitas sebenarnya, olahraga seperti itu. Nah, lemak itu dikeluarkan dalam bentuk keringat. Ketika kita keringatan itu lemak kita sudah keluar, ya seperti itu. Terus langkah-langkahnya nih, ketika kita naik turun tangga yang harus kita perhatikan, yaitu melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya, pasti setiap kita melakukan aktivitas kita harus melakukan pemanasan. Terus yang kedua, tangan, badan, dan kepala dalam kondisi rileks. Ya, rileks di sini yaitu santai, ya, tidak beban atau kita melepas pekerjaan yang kita kerjakan terlebih dahulu, habis itu baru kita olahraga agar badan kita lebih rileks, ya. Terus yang ketiga, awali langkah kaki dengan santai dan tidak tergesa-gesa. Nah, awali langkah kaki dengan santai dan tidak tergesa-gesa. Kan biasanya ada tuh yang lari dia ketika naik tangga itu ngambil 3 langkah, ya. Itu tidak boleh, ya. Itu akan membuat kaki lebih cepat capek. Makanya kita ngambil 1-2 langkah, ya, seperti itu. Terus yang keempat, tolakkan kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian, yaitu secara bergantian, ya, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri. Sama ketika kita turun juga jangan cuma kaki kanan terus yang turun ulang, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri secara bergantian. Setelah itu, dan yang nomor 5, setelah sampai di atas segera kembali ke bawah dengan perlahan, ya. Terus yang keenam, lakukan selama 15 menit dan diakhiri pendinginan sekitar 5 menit. Kita lakukan 5 menit saja sudah cukup, jadi tidak sampai 15 menit. Karena itu kalau kalian merasa awal, ya, pemula masih kalian lakukan 5 menit, ya, tidak apa-apa. Nah, dari 3 ini kalian bisa lakukan di rumah salah satunya, ya. Apabila jauh dari perbukitan, kalian bisa lari jarak jauh di depan rumah, ya. Apabila kalian ada tangga, kalian bisa lari dari turun tangga seperti itu. Nah, untuk materi hari ini mungkin cukup sekian, ya, untuk materinya. Dan untuk tugasnya, kalian mencari nama-nama yang pernah menang Olimpiade lari jarak jauh, ya. 5 orang yang pernah menang di Olimpiade lari jarak jauh. Contohnya misalnya Mr. Ilham menang Olimpiade Asian Games, contohnya tahun 2019, contohnya seperti itu, ya. Jadinya kalian harus dijelaskan nama panjangnya, ya, jangan nama pendek. Nama panjang, habis itu Mr. Ilham, terus menang di Olimpiade apa, tahun berapa, ya, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian, ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar, ya. Mungkin cukup sekian dari Mister, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.